Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saat ini kita akan mulai untuk mengambil tema diskusi terkait dengan politik ataupun kebijakan luar negeri Australia dan Selandia Baru. Ya, jadi tolong ini disimak baik-baik ya. Bagaimanapun juga ini bagian yang paling penting dari rentetan atau rangkaian perkuliahan kita selama satu semester ya. Akan saya awali dari Australia dulu ya. Oke. Kita akan mulai dari background, dari historical background, dari latar belakang sejarah Australia. Oke, saya akan masuk langsung tanpa harus kembali pada apa yang sudah saya sampaikan pada awal perkuliahan ya. Saya buka dengan beberapa bahasan terkait dengan gambaran umum Pasifik Selatan yang dalam hal ini termasuk Australia dan Selandia Baru. Sekarang kita langsung masuk aja kepada poin terkait dengan Australia dan Selandia Baru. Kalau kita bicara Australia ini ya awal nama kata ya Australis ya, Australis itu artinya di bagian selatan ya. Jadi kenapa akhirnya negara ini bernama Australia? Terra nullius atau Terra australis adalah menggambarkan satu definisi yang mana ini merupakan sebuah kawasan atau sebuah wilayah yang ada di bagian selatan dari planet bumi ya, atau mungkin di bagian selatan sekali dari yang namanya garis ekuator ya. Makanya akhirnya disebut sebagai Terra australis. Saya tidak akan berbincang-bincang, tidak akan berdiskusi tentang apa dan siapa Australia dari mulai awal ya, dari mulai bagaimana terbentuknya peradaban, kemudian dari sisi antropologi budaya mungkin akan terlampau ribet ya, terlampau kompleks. Maka saya akan masuk langsung yang mana Australia ini sudah saya ingatkan di awal adalah merupakan bagian penting dari wilayah administratif Inggris, yang mana ini difungsikan untuk menggantikan Amerika Serikat yang saat itu telah menjadi sebuah negara dan bangsa yang merdeka ya. Sejak tahun 1776 ya, praktis Inggris kehilangan koloninya di kawasan utara dari benua Amerika. Makanya akhirnya Inggris memerlukan satu pengganti ya, posisi Amerika yang akan bisa menjadi koloni dari negara tersebut ya. Kalau kita perhatikan memang Inggris ini memang sebuah kekuatan kolonial yang memiliki ambisi untuk membuat satu rentetan atau rangkaian titik wilayah koloninya ya. Jadi kalau kita perhatikan wilayah koloni Inggris ini memang kalau kita hubungkan dari konfigurasi titik ya, ini akan membentuk satu garis yang akan melingkari bumi ya. Makanya ada yang bilang yang namanya England rules the waves, atau in England the sun never sets ya. Jadi di Inggris itu menggarisi garis khatulistiwa, dan di Inggris yang namanya matahari itu mulai dari sunrise sampai sunset ya. Jadi ini menunjukkan bahwa wilayah Inggris atau koloni Inggris ini terbentang dari matahari terbit sampai ke matahari terbenam ya, dari mulai kawasan Pasifik sampai muter ke kawasan Atlantik. Jadi ini betapa luasnya Inggris, lebih dari 70 negara yang pernah merasakan pemerintahan ataupun kebijakan politik Inggris ya dalam masa kurang lebih sekitar 300 tahun ya, semenjak Inggris pertama kali menjadi sebuah kekuatan yang mengambil bagian dari rivalitas antara kekuatan-kekuatan dunia ya pada sekitar abad ke-17 ya. Dan Australia adalah merupakan sebuah wilayah yang belakangan akhirnya menjadi bagian penting dari upaya Inggris untuk menyatukan titik-titik yang tadi, konfigurasi tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan dari mulai negaranya, dari mulai Inggris di Eropa, maka titik yang dibuat Inggris itu masuk ke wilayah Laut Tengah ya, sampai kemudian kita masuk ke Mesir ya, di mana Mesir pada tahun 1884 itu resmi menjadi bukan koloni, tapi statusnya adalah negara yang di bawah protektorat Inggris ya. Nah, pada saat itu memang Mesir masih
ada menjadi bagian dari provinsi otonom dari Turki Utsmani. Kemudian menjorok ke bawah ya, dari mulai Mesir, apalagi setelah terusan Suez secara resmi dibuka dan diresmikan pada tahun 1869 ya. Jadi ini menjadi peluang bagi Inggris untuk semakin bisa menancapkan yang namanya ambisi kolonialnya, yaitu dengan menggabungkan negara-negara yang menjadi bagian dari wilayah taklukannya ya. Jadi mulai dari Mesir, kemudian sampai ke Laut Merah, dari Laut Tengah, Mesir, Laut Merah, kemudian keluar sampai nanti kita masuk ke wilayah Persia dan Greater India ya. Dari situ nanti Pak pulang ya. Jadi dari wilayah Greater India itu nanti akhirnya kita masuk ke Asia Tenggara ya. Dari Asia Tenggara tentu saja ada Singapura di situ. Jadi kalau kita hubungkan mulai dari Mesir, dari mulai Inggris, Irlandia, sampai Laut Tengah, Mesir, kemudian wilayah Teluk Persia, wilayah Asia Selatan, Greater India, sampai ke Asia Tenggara, sampai ke wilayah Singapura, nanti ke selatan, akhirnya ke Australia dan Selandia Baru. Nampak seperti sebuah gugusan ya. Jadi makanya nilai penting Australia adalah bagaimana dia menghubungkan garis yang terputus ya. Jadi nanti akhirnya dengan adanya posisi Inggris secara politik maupun secara administratif atas Australia dan Selandia Baru, maka ini menjadi bagian penting dari bagaimana Inggris akhirnya bisa membuat satu konjungsi ya terhadap wilayah-wilayah koloninya yang tersebar dari mulai kawasan Atlantik, Laut Tengah, Timur Tengah, sampai dengan wilayah Asia Tenggara dan wilayah Pasifik Selatan. Dan tentu saja ini tanpa mengesampingkan bagaimana Inggris di Afrika ya, kalau mulai dari pantai timur ya, mulai dari wilayah Sudan ya, kemudian wilayah Tanzania, wilayah Kenya, Tanzania, sampai ke Afrika Selatan, kemudian menjorok lewat pantai barat. Kita tahu bahwa negeri-negeri di barat Afrika ya, seperti Liberia, Ghana dan sebagainya, itu adalah bagian dari koloni Inggris juga. Jadi saya kembali lagi ke Australia. Jadi inilah makna penting Australia sebagai konjungsi atau sebagai bagian dari ambisi Inggris untuk bagaimana menyatukan satu konfigurasi titik kolonisasinya ya, yang terutama setelah Amerika Serikat dan Kanada akhirnya memutuskan untuk terlepas dari negara tersebut. Nah, status awalnya tentu saja Australia ini adalah sebuah wilayah yang disebut sebagai penal koloni ya. Jadi kenapa disebut sebagai penal koloni? Karena Australia ini adalah wilayah untuk external exile ya, untuk membuang orang-orang yang dianggap memiliki masalah kriminal ya di Inggris ya, termasuk diantaranya para perampok, kemudian juga para koruptor, kemudian juga orang-orang yang dianggap melakukan tindakan subversif ataupun memberontak kepada kekuasaan kerajaan Inggris ya. Jadi mereka akhirnya dibuang ke Australia. Tidak heran di Australia banyak sekali keturunan Scot ya, dari Skotlandia dan Irlandia yang dulu memang menjadi bagian dari sejarah pemberontakan terhadap Inggris ya. Jadi makanya tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin perlawanan dari Skotlandia maupun Irlandia ini banyak yang mengalami external exile, jadi dibuang ke Australia yang statusnya sebagai penal koloni. Nah, secara resmi negara ini akhirnya ditetapkan menjadi sebuah wilayah atau kawasan yang secara official ya, official establishment-nya pada tanggal 25 Januari tahun 1785, di mana pada saat itu secara bersamaan Australia memang ditetapkan menjadi bagian administratif Inggris yang ada di Pasifik Selatan ya. Jadi itu yang pada awalnya pada tanggal 25 Januari tahun 1785. Saya tidak akan berbicara bagaimana dinamika yang terjadi setelahnya. Saya akan loncat aja pada awal abad 20 ya, ketika Inggris mulai menetapkan Australia sebagai sebuah kawasan yang terpisah secara politik dan administratif pada sekitar tahun 1901, terutama ketika terpilih yang namanya the first premier ya, namanya pertama bukan premier minister tapi first premier. Premier ini adalah orang yang dipercaya oleh Inggris untuk menjalankan roda administrasi pemerintahan di Australia ya, namanya Sir Edmund Barton ya. Akhirnya
diakui sebagai Perdana Menteri Australia yang pertama ya dalam sejarah Australia mulai dari tahun 1785 sampai hari ini. Nah, Edmund Barton yang kemudian diteruskan oleh Alfred Deakin ya, ada dua yang penting tokoh utama itu yaitu Edmund Barton dan Alfred Deakin adalah dua orang yang meletakkan fondasi dari negara Australia modern ya, di mana mereka pertama kali menetapkan salah satunya kebijakan yang mungkin memicu polemik dan kontroversi ya, yaitu white policy ya, kebijakan putih, di mana Edmund Barton maupun Alfred Deakin ini menciptakan satu kebijakan yang lebih mengorientasikan keperpihakan Australia kepada yang namanya kelompok masyarakat kulit putih ya. Jadi otomatis ini menjadi bagian yang penting dari isu sosial dan isu politik saat itu, apalagi memang dari awal memang terdapat sejarah migran ya yang terjadi yang ada di Australia yang asalnya terutama dari kawasan Asia bagian timur dan tenggara ya. Jadi ada proses migrasi secara perlahan dari orang-orang Cina misalnya, kemudian orang-orang Jepang, kemudian orang-orang dari Indochina misalnya Vietnam, Kamboja dan sekitarnya itu ke Australia, yang nanti akan memicu satu kekhawatiran ya bagi para pengambil keputusan di Australia akan kemungkinan terjadinya keseimbangan demografis antara orang-orang pendatang keturunan Asia dengan orang-orang kulit putih. Makanya akhirnya Edmund Barton pada sekitar tahun 1904 atau 1905 membuat apa yang disebut sebagai white policy ya. Jadi ini penting sekali ya, menjadi bagian yang penting dari isu yang kontroversial ya terkait dengan dinamika hubungan antara Australia dengan kawasan Asia ya, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, pada periode ini juga penting. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya juga baik khususnya Alfred Deakin ya membuat satu inisiatif untuk membangun sebuah angkatan laut yang terpisah ya, mandiri ya. Jadi terlepas dari Inggris. Yang ini menjadi bagian penting dari bangunan kebijakan Australia untuk bagaimana mereka melaksanakan hubungan internasional ya, terutama terkait dengan bagaimana mereka mengoptimalkan kapasitas atau kemampuan mereka di laut ya. Jadi hal inilah yang akan menjadi bagian penting dari sejarah awal Australia ya, sejak awal abad 20 ya. Saya akan langsung masuk ke bagaimana Australia mulai berkeinginan untuk berkiprah ya di dalam konstelasi politik internasional pada saat pecahnya Perang Dunia Pertama, yang mana tatkala pada saat itu Australia bersama dengan Selandia Baru yang sejak tahun 1911 1912 ya, mereka membentuk apa yang disebut sebagai unit militer yang disebut sebagai ANZAC ya. Jadi Australia and New Zealand Army Corps ya. Jadi adanya satu gabungan unit militer antara Australia dan Selandia Baru dalam rangka untuk membantu Inggris sebetulnya ya dalam teater atau mandala peperangan pada saat Perang Dunia I berlangsung ya. Nah, namun demikian ada banyak hal ya, ada sejumlah hal yang membuat Australia ini menghadapi satu dilema ya terkait apakah ada satu keperluan Australia untuk masuk di dalam kancah peperangan yang sesungguhnya tidak terkait dengan kepentingan nasional atau keamanan nasionalnya secara langsung ya, karena letak geografisnya juga sangat jauh dan memang Australia juga bukan menjadi bagian penting dari permainan political game yang terjadi antara kelompok negara-negara kolonial ya di Eropa, antara Inggris misalnya, Prancis, kemudian juga Jerman, kemudian juga Austro-Hungaria, atau juga dengan Turki atau dengan Rusia. Jadi Australia terletak non jauh di sana dan kepentingannya pun relatif tidak memiliki satu kaitan langsung ya dengan apa yang terjadi di Eropa ya. Ya seperti definisi dari proklamator Uni Soviet Lenin bahwa Perang Dunia Pertama adalah perang yang didefinisikan sebagai peperangan antara kekuatan-kekuatan kolonial di Eropa yang pada saat itu mereka melakukan beradu fisik dalam rangka untuk memperoleh siapa yang lebih superior terhadap yang namanya konstelasi politik terkait dengan kolonisasi kawasan Asia, Afrika maupun Amerika Latin, Karibia dan Oseania. Nah,
eh, maka pada saat itu Perdana Menteri yang berkuasa yaitu Bill Hughes atau William Hughes ya, yang berkuasa kurang lebih selama 8 tahun dan memimpin Australia pada saat Australia melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama. Dilema itu akhirnya terjadi sampai akhirnya terjadi sebuah referendum ya, satu jajak pendapat yang sebetulnya dalam jajak pendapat tersebut sebagian besar masyarakat Australia galau ya, tidak setuju dengan langkah Australia untuk masuk ke kancah perang besar tersebut ya. Namun pada detik-detik akhir ya, meskipun katakanlah selisih suara itu kalau nggak salah itu setelah saya baca itu sedikit ya, tipis sekali, sangat-sangat tipis sekali antara yang pro dan yang kontra. Tapi akhirnya pemerintah Australia memutuskan untuk mengesampingkan suara warga negara Australia yang kontra terhadap keterlibatan Australia dalam Perang Dunia Pertama. Dan akhirnya memang William Hughes dalam sebuah pidatonya yang paling terkenang sampai hari ini ya, adalah Where Britain goes, we go. Where Britain stands, we stand. Ya, jadi kemana Inggris pergi, kita pergi. Kemana Inggris berdiri, kita berdiri. Jadi ini menunjukkan bahwa Australia memang memiliki satu keterkaitan ataupun hubungan secara historis, secara emosional ya, dengan negara induknya yaitu Inggris ya. Jadi ini menunjukkan bahwa politik luar negeri Australia pada saat itu masih tidak masih dianggap kurang atau tidak independen ya, karena mengikuti kebijakan luar negeri dari negara induknya ya, yaitu Inggris. Nah, kita sudah tahu bahwa Perang Dunia I Inggris menjadi bagian pemenang ya, jadi Australia otomatis juga mencicipi dari yang namanya prosesi kemegahan dari kemenangan dalam sebuah perang besar ya. Makanya juga Australia dalam hal ini Perdana Menteri William Hughes memutuskan untuk menjadi bagian dari Treaty of Versailles ya, Traktat Versailles, dalam rangka untuk bagaimana membicarakan masa depan dunia ya setelah perang itu usai, dan di mana Inggris dan Perancis tentu saja menjadi bagian dari pemenangnya ya. Maka tentu saja ini mulai menampakkan adanya satu simptom ya, adanya satu fenomena bahwa Australia memiliki satu ruang, memiliki satu celah untuk bagaimana mereka memiliki satu harapan ataupun ambisi untuk menjadi bagian dari konstelasi politik internasional, menjadi aktor yang aktif di dalam konstelasi politik internasional pada saat itu. Dan tentu saja ini menjadi bagian yang agak sedikit menjadi isu yang dianggap ridiculous ya, isu yang agak menimbulkan satu ya ada pandangan sinis terhadap Australia, bahwa Australia sebenarnya kan berperangan dengan Inggris, bukan Australia berdiri sendiri, tapi kenapa Australia seakan-akan ingin memiliki satu porsi yang seperti hanya negara-negara utama yang memenangkan peperangan tersebut ya, seperti Inggris, kemudian Prancis, kemudian juga Amerika Serikat dan juga Italia yang dianggap menjadi bagian dari pemenang Perang Dunia Pertama. Nah, namun paling tidak ini menjadi bagian penting dari bagaimana Perdana Menteri William Hughes berupaya untuk melemparkan pesan ya kepada masyarakat internasional bahwa Australia memiliki satu hak, memiliki satu kapasitas untuk bagaimana menjadi aktor yang penting, menjadi bagian dari partisipan aktif dia di dalam menentukan politik internasional ya pada saat itu ya. Oke, itu sekilas ya pada saat bagaimana Australia pada saat Perang Dunia Pertama ya. Nah, saya tidak akan berbicara satu persatu setelahnya pada dekade 1920-an dan 1930-an. Saya langsung masuk pada era 1930-an menjelang Perang Dunia Kedua ya. Pada saat itu ada Perdana Menteri namanya Joseph Lyons ya. Joseph Lyons ini adalah Perdana Menteri yang dianggap menjadi bapak modernisasi teknologi dan mekanisasi dari Australia ya. Ketika itu memang pada dekade 1930-an adalah dekade yang penting bagi Australia, karena pada saat itu di bawah kepemimpinan Joseph Lyons, Australia memulai modernisasi teknologi dan melakukan mekanisasi terhadap
terutama terhadap militernya ya. Jadi bagaimana Australia memulai untuk membangun satu industri perangkat keras, membangun industri berbasis teknologi, membangun industri militer ya, membuat pesawat, membuat peralatan militer, membuat persenjataan ya pada saat 1930 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Joseph Lyons. Nah, setelah itu memang Perang Dunia Kedua menjadi ujian kedua bagi ekspresi geopolitik sekaligus politik internasional Australia ya saat itu, karena memang Australia sekali lagi dihadapkan pada satu dilema yang tidak mudah untuk direspon ya, karena ketika Perang Pasifik pecah, ketika Perang Dunia pecah di Eropa yang kemudian disusul 3 tahun terlambat ya 2 tahun kemudian Perang Pasifik, Australia sebenarnya adalah negara yang kalau kita perhatikan tidak memiliki kaitan langsung juga dengan konflik besar itu ya. Secara geografis Australia adalah negara yang non jauh di sana, yang tidak mungkin Jerman ataupun Italia melakukan yang namanya invasi atau melakukan yang namanya kampanye militer atas wilayah Australia ya. Juga demikian Jepang ya. Jepang meskipun katakanlah wilayahnya relatif tidak terlampau jauh ya, katakanlah hanya dipisahkan oleh kawasan Pasifik Utara dan Pasifik Selatan, tapi secara langsung juga tidak bisa dikatakan bahwa Jepang akan bisa menyentuh Australia secara teritorial, karena bagi Jepang juga ini merupakan sebuah fakta atau realita yang terlampau jauh untuk dijangkau Jepang ya, dengan berbagai macam keterbatasan juga yang tentu saja yang mereka miliki, karena memang harus diakui Jepang sekalipun menjadi sebuah negara yang katakanlah pada saat itu memiliki satu keberanian untuk mendeklarasikan perang melawan Amerika Serikat, tapi Jepang tetaplah Jepang yang relatif kecil ya, relatif tidak memiliki sebuah sejarah penaklukan ya di era masa lalu, meskipun Jepang pernah memenangkan perang melawan Cina dan melawan Rusia ya, tapi terkait Australia sebetulnya tidak ada satu relevansi langsung yang terkait dengan logika ancaman ya, baik itu secara politik maupun secara teritorial. Tapi sekali lagi memang ada satu kekhawatiran bahwa Jepang yang melakukan petualangan militer ya ke hampir semua kawasan Asia Timur dan Tenggara ini bukan tidak mungkin akan mempertimbangkan untuk masuk ke wilayah Australia ya, karena pada saat itu memang wilayah teater peperangan yang dikobarkan oleh Jepang itu sampai ke wilayah Pasifik Selatan juga ya, diantaranya adalah Kepulauan Solomon misalnya, kemudian juga pulau-pulau yang ada di gugusan pulau-pulau di Pasifik Selatan, misalnya Kepulauan Marshall, kemudian juga Kepulauan Palau, bahkan wilayah Papua, kemudian juga wilayah yang ada di wilayah kawasan utara Indonesia, misalnya Kepulauan Morote, Halmahera dan sebagainya, yang mana ini tidak jauh ya secara jarak dari Australia. Makanya Australia juga akhirnya berpikir apakah Australia sekali lagi akan masuk dalam sebuah kancah peperangan besar ya, meskipun agak alasan meskipun dalih ataupun alasan akhirnya memang memiliki satu relevansi yang sifatnya relatif ya, sekali lagi hanya karena faktor Inggris ya. Namun demikian Australia merasa bahwa Inggris secara lambat laun akan menjadi kekuatan yang mengalami kemunduran ya, terutama ketika Perang Dunia Pertama. Kita tahu bahwa yang paling menjadi determinan, yang menjadi determinasi, yang menjadi kekuatan determinan dari kemenangan Perang Dunia Pertama atas Jerman, atas Austria-Hungaria di Eropa pada saat itu bukanlah Inggris, tapi adalah Amerika Serikat. Dan inisiatif Traktat Versailles dengan berbagai macam negosiasi, perundingan yang ada di dalam traktat tersebut adalah kebanyakan dari inisiatif Amerika Serikat. Dan tentu saja kita juga tahu inisiatif berdirinya Liga Bangsa-Bangsa sebagai sebuah lembaga keamanan dunia juga datangnya bukan dari Inggris tapi dari Amerika Serikat. Nah, ini akan membuat Australia berpikir bahwa apakah Australia akan tetap berpegang pada pola setia kepada negara induknya Inggris, atau mulai secara praktis dan pragmatis mencoba untuk menoleh ataupun mengalihkan perhatiannya ke Amerika Serikat yang memang dalam dekade 1920-an, 1930-an, sekalipun Amerika Serikat masih netral,
Tapi Amerika Serikat mulai mempertontonkan dalam sebuah pertunjukan kekuatan ya, bahwa Amerika Serikat memang memiliki satu potensi untuk menjadi negara yang paling superior ya, melewati Inggris ya. Jadi inilah yang akhirnya membuat Perdana Menteri John Curtin pada saat itu akhirnya uh, mulai secara terang-terangan untuk bagaimana melakukan reorientasi kebijakan luar negeri Australia yang lebih berdekatan dengan Amerika Serikat sebagai calon superpower ya, dan memang betul adanya, sekalipun katakanlah apalagi pada saat itu di Pasifik tentu saja Australia juga mempertimbangkan kejatuhan Singapura misalnya ya 12.000 tentara Jepang bisa mengalahkan 30.000 lebih tentara Inggris yang ada di Singapura. Ini menjadi satu pertanyaan besar ya, apakah Inggris masih memiliki kapabilitas untuk memimpin negara-negara negara-negara yang masih ada di wilayah koloni atau menjadi bagian dari sphere of influence-nya. Ini menjadi pertanyaan besar ya, kejatuhan Inggris satu demi satu di Pasifik. Dan Amerika Serikat tentu saja adalah menjadi leading country dari teater perang besar yang ada di kawasan Pasifik, dan tentu saja apa yang dilakukan oleh John Curtin ini memang cukup menjawab rasa galau Australia pada saat itu, dan akhirnya memang John Curtin memutuskan untuk membuat sebuah persekutuan ya dengan Amerika Serikat dalam rangka untuk menghadapi Jepang di kawasan Asia Pasifik ya, meskipun Australia tetap membantu unit-unit militer Inggris di Eropa ya, kemudian juga di Afrika Utara, kemudian juga di wilayah Eropa Tenggara, Eropa Selatan juga banyak sekali unit-unit tentara Australia dan Selandia Baru yang terlibat hand in hand, side by side dengan unit-unit militer dari Inggris ya untuk menghadapi Jerman dan Italia di Eropa. Apa yang dilakukan oleh John Curtin ini memang akhirnya menjadi bagian pertama dari perjalanan panjang sejarah hubungan, dinamika dan sejarah hubungan antara Australia dan Amerika Serikat sebagai dua kekuatan yang mungkin saling melengkapi dalam rangka untuk memelihara hegemoni dan dominasi dari kelompok negara-negara Anglo-Saxon ya, negara-negara Barat itu atas kawasan Asia Pasifik, baik itu Asia Timur, Asia Tenggara maupun kawasan Pasifik Utara dan kawasan Pasifik Selatan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh John Curtin ini ternyata memang membuahkan hasil ya, di mana Australia menjadi bagian penting dari kelompok negara yang memenangkan Perang Dunia Kedua, dan memang salah satu poros yang menjadi bagian dari penandatanganan perjanjian penyerahan Jepang di Teluk Tokyo itu salah satunya adalah Australia. Jadi Amerika Serikat, kemudian Australia, kemudian Cina juga, Rusia, Inggris dan Belanda ya sebagai negara-negara yang memang menghadapi Jepang ya pada saat berperang dengan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua, dan Australia ada di situ. Oke, jadi ini adalah gambaran awal dari bagaimana kita memahami kebijakan luar negeri Australia sampai dengan Perang Dunia Kedua ya. Jadi kalau kita kembali kepada bagaimana memahami, bagaimana mendefinisikan, bagaimana membuat satu batasan terhadap kebijakan luar negeri Australia ini, paling tidak bisa kita bagi menjadi beberapa pengertian. Yang pertama, apa yang disebut sebagai diplomasi aliansi ya, atau alliance diplomasi ya. Yang kedua, apa yang disebut sebagai middle power diplomasi or middle power foreign policy ya, yang kedua. Yang ketiga, apa yang disebut sebagai pragmatic neoliberalism ya, kalau kita berbicara paradigma HI, hubungan internasional, pragmatic neoliberalism. Yang keempat, apa yang disebut sebagai institusionalis neoliberalism. Jadi ada empat itu untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri atau politik luar negeri Australia dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Oke, dan ada beberapa negara yang memang memiliki satu
relevansi yang kuat ya terkait bagaimana kita memahami politik luar negeri Australia, baik itu negara maupun kawasan ya, maka kita bagi paling tidak setidaknya ada 4 ya. Yang pertama adalah bagaimana dinamika hubungan antara Australia dengan kekuatan superpower yaitu Amerika Serikat. Yang kedua, bagaimana hubungan secara tradisional maupun historis Australia di dalam kelompok Commonwealth atau persemakmuran dengan Inggris ya. Yang kedua itu. Yang ketiga, bagaimana hubungan Australia, dinamika hubungan Australia dengan kawasan Asia Pasifik, khususnya kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Ya, IDES. Di sini kita berbicara Cina mungkin, atau berbicara Jepang, dan tentu saja kita berbicara ASEAN dan mungkin plus India ya dalam hal di kawasan Asia. Dan tentu saja yang keempat, bagaimana hubungan antara Australia dengan kawasan Pasifik Selatan. Jadi ada 4 itu, tolong diperhatikan ya. Mulai dari Amerika Serikat, yang kedua adalah Inggris dan negara-negara Commonwealth, yang ketiga adalah wilayah Asia Pasifik, khususnya Asia Timur, Asia Tenggara, dan yang keempat adalah kawasan Pasifik Selatan. Jadi analisa kita akan selalu berangkat dari 4 itu untuk bagaimana kita membuat satu narasi, deskripsi, analisis terhadap kebijakan luar negeri atau politik luar negeri Australia dari masa ke masa ya. Oke, pertama saya akan masuk dengan apa yang disebut sebagai diplomasi alians tadi, alians diplomasi. Jadi kalau kita berbicara aliansi, ini menjadi salah satu core politik luar negeri Australia yang paling penting, yang paling signifikan. Karena memang ada satu kondisi psikologis ya dari para pengambil keputusan, dari para pemangku kepentingan di Australia akan adanya satu ketidakmampuan atau relatif incapability ya, ketidakmampuan secara relatif Australia untuk bagaimana mereka menghadapi atau berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam politik internasional secara mandiri ya. Jadi Australia ini adalah negara yang sebetulnya kalau kita perhatikan memang tidak memiliki cukup self confidence untuk bagaimana mereka mengekspresikan kepentingan nasionalnya secara independen ya. Makanya dari waktu ke waktu Australia selalu terlihat bergandengan tangan dengan 2 kekuatan ya, baik dengan Amerika Serikat secara praktis, secara pragmatis, maupun dengan Inggris secara tradisional maupun secara historis. Nah, ini yang akan mendefinisikan apa yang disebut sebagai diplomasi aliansi. Jadi dalam sepanjang sejarah ya, dari mulai setelah Perang Dunia Pertama ya, menjelang Perang Dunia Pertama sampai hari ini, Australia tidak pernah memiliki satu garis kebijakan politik yang betul-betul independen, yang pure murni dari proses bagaimana mereka mendefinisikan sebuah pemahaman strategis, pemahaman geopolitik, pemahaman strategis yang betul-betul mandiri, tidak terkait dengan yang namanya kekuatan-kekuatan besar di luar Australia ya. Jadi ini membuktikan bahwa sebetulnya Australia adalah sebuah negara yang memang selalu terkait dan terikat dengan kepentingan-kepentingan geopolitik atau kepentingan-kepentingan geostrategis dari negara-negara besar. Ya. Indikatornya apa? Indikatornya pertama, kalau kita bicara bagaimana hubungan antara Australia dengan Amerika Serikat, ya sudah saya gambarkan di awal tadi bagaimana Australia melihat pentingnya posisi Amerika Serikat yang akan bisa menjadi induk semang ya, menjadi satu tumbuhan yang kalau kita bicara biologi ada yang disebut sebagai tumbuhan inang ya dari sebuah sistem parasit ya. Jadi ibaratnya Australia adalah parasitnya yang mereka menumpang di tanaman utamanya, tanaman pokoknya ya, untuk bagaimana mereka bisa hidup, mereka bisa survive. Tapi kalau dalam hal ini bagaimana Australia bisa eksis, bagaimana Australia bisa memiliki satu leverage, nilai tawar, memiliki satu bargaining yang mendapatkan pengakuan, yang mendapatkan memiliki satu legitimasi ya di dalam konteks politik internasional ya. Tentu saja Amerika Serikat adalah sebuah faktor yang paling mudah untuk menjelaskan persoalan ini, untuk menjelaskan masalah ini ya. Saya tadi sudah masuk di dalam satu pemahaman yang mungkin akan membuat pengantar ya di dalam hal ini, bagaimana politik luar negeri Australia setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, khususnya setelah penandatanganan Traktat Versailles, dan Australia tentu saja sangat
memiliki satu alasan untuk bagaimana pada akhirnya Australia memutuskan untuk lebih memilih dalam tanda kutip Amerika Serikat terkait dengan yang namanya strategic issues, isu-isu strategis, terutama yang ada di kawasan Asia Pasifik ya. Nah, saya tadi sudah masuk ke John Curtin. Nah, kita tahu bahwa setelah Perang Dunia Kedua berakhir ya, dan perang dingin akhirnya dimulai 2 tahun berselang, maka Australia jelas adalah merupakan negara yang memang sangat menjadi sangat banyak mendapatkan benefit ya dari bagaimana hubungan strategis mereka dengan Amerika Serikat ya. Dan memang sejak Perang Dunia Kedua ya sampai hari ini memang Australia selalu berupaya untuk menjadi bagian penting dari sebuah operasi besar ya yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya dalam kurun waktu kurang lebih selama 7 dekade atau 8 dekade terakhir. Bagaimana Australia selalu menghiasi yang namanya desain ataupun arsitektur politik internasional yang dibangun oleh Amerika Serikat mulai dari masa doktrin Truman ya, setelah Perang Dunia Kedua, doktrin Truman yang kemudian digagas apa yang disebut sebagai containment policy ya, menghadapi komunis, menghadapi Uni Soviet. Ada yang namanya George Kennan di sini, orang yang merumuskan apa yang disebut sebagai containment policy, sampai dengan doktrin setelahnya, misalnya politik domino atau domino efek pada masa era Presiden Eisenhower ya, doktrin Eisenhower. Kemudian juga pada masa hingar-bingar perang Vietnam pada saat di masa kepemimpinan Presiden Lyndon Johnson ya, tentu saja Australia adalah menjadi bagian penting dari strategi Amerika untuk bagaimana melakukan politik pembendungan di kawasan Asia Pasifik, bagaimana Australia menjadi bagian penting dari partner Amerika Serikat untuk menghadapi Korea Utara, untuk menghadapi Cina, untuk menghadapi Uni Soviet, untuk menghadapi kelompok-kelompok komunis yang ada di wilayah Asia Tenggara dan kawasan Asia Selatan. Jadi ini menggambarkan bahwa Australia sangat tidak mandiri ya di dalam berbicara geostrategi maupun geopolitik. Nah, disinilah akhirnya diplomasi aliansi itu bisa teraplikasikan. Nah, pada saat selesainya Perang Dunia, dengan Amerika Serikat pula, tentu saja kita tahu bagaimana petualangan militer Australia dan Selandia Baru ya, dalam hal ini ANZAC, tetapi saya lebih menggarisbawahi Australia. Mereka selalu terlibat di dalam operasi-operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropa Baratnya, mulai dari Perang Korea misalnya tahun 50-53. Australia juga ada di semenanjung Korea, menjadi bagian penting dari kontingen tentara-tentara pasukan Eropa Barat dan Amerika Serikat yang ada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Kemudian juga mereka terlibat di dalam Perang Vietnam tentu saja dari mulai tahun 1960 sampai 1975 ya. Jadi di sini menjadi satu gambaran yang paling nyata ya tentang dependensi atau ketergantungan Australia terhadap yang namanya Amerika Serikat ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, Australia juga menandatangani ANZUS pada tahun 1951, sudah kita bahas ya, ketika Perdana Menteri Robert Menzies ya, yang sangat pro Amerika Serikat, memang bersama dengan Perdana Menteri Sidney Holland dari Selandia Baru dan Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower menandatangani traktat militer antara 3 negara yang kemudian diikut pada tahun 1951, yang diikuti 3 tahun kemudian oleh bagaimana Australia akhirnya juga melibatkan diri menjadi bagian dari persekutuan militer SEATO ya di Asia Tenggara, yang sebetulnya ini adalah secara geografis bukan wilayah Australia, tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa Australia lebih merasa happy, lebih merasa nyaman dengan adanya bentukan ataupun arsitek dari yang namanya desain aliansi tadi. Jadi ini yang mendefinisikan. Nah, ini pada saat Perang Dingin ya. Ketika Perang Dingin berakhir, Australia masih juga tidak bisa terlepas dari bagaimana mereka selalu berupaya untuk menyandingkan dirinya ya, dengan Washington, dengan Amerika Serikat ya. Setelah Perang Dingin khususnya Australia juga terlibat pembebasan Kuwait dari Irak ya, dalam sebuah operasi badai gurun ya, Desert Storm ya, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan kekuatan Coalition of Willing, kekuatan multinasional termasuk negara-negara NATO ya di Kuwait ya, dalam rangka untuk mengusir tentara Irak dari
Kuwait. Tentu saja ini terkait dengan kepentingan Barat akan minyak ya, akses minyak di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz ya di situ. Nah, kalau kita perhatikan memang Australia sekali lagi juga tidak memiliki kepentingan keterkaitan secara geopolitik langsung dengan apa yang terjadi di Timur Tengah saat itu, karena memang jauh sekali ya secara geografis dan apapun ya. Tapi sekali lagi yaitu apa yang menjelaskan sebagai diplomasi aliansi di sini menjadi bagian yang penting dari apa yang disebut sebagai dependensi Australia tadi. Nah, pada saat operasi militer menggulingkan rejim Saddam Hussein, kita masih ingat sebenarnya sebagai dampak setelah berlangsungnya 9/11 ya, yang kemudian disusul oleh bom Bali ya 2 kali ya, membunuh hampir 100 orang Australia ketika itu. Australia juga menjadi bagian penting dari apa yang disebut sebagai war on terror ya di bawah George Bush, dan Perdana Menteri John Howard adalah Perdana Menteri Australia yang terkenal sekali ya, sangat pro Amerika Serikat, bahkan dia tidak segan-segan menyebut Australia sebagai the Sheriff of United States, dan ini menimbulkan satu kritik yang menimbulkan satu keberatan dari banyak sekali negara-negara, tidak hanya negara Muslim tapi juga negara-negara Asia ya, yang menunjukkan bahwa ini bentuk dari arogansi Australia yang dipengaruhi oleh bagaimana situasi psikologis mereka terhadap Washington ya, bagaimana akhirnya John Howard juga melibatkan diri dalam operasi-operasi dalam aksi-aksi politik dan operasi-operasi militer ya, yang melibatkan tentara Australia baik itu di Irak maupun di Afghanistan, dan juga bagaimana juga Australia menjadi bagian penting dari strategi Amerika dalam memerangi terorisme, memerangi Al-Qaeda, yang memerangi jemaah Islamiyah di kawasan Asia Tenggara ya, termasuk di Indonesia yang menjadi salah satu target sekuritisasi dari Australia, karena memang Australia di sini memiliki satu kepentingan langsung, aset Australia, investasi Australia, dan tentu saja orang-orang Australia yang di Indonesia yang akhirnya menjadi korban dari serangan teror pada saat bom Bali 1, bom Bali 2, dan juga bom di depan kedutaan Australia di Kuningan, dan juga bom Marriott ya. Ini menjadi satu rentetan peristiwa yang akhirnya menjelaskan sekali lagi diplomasi aliansi dari Australia ya. Nah, inilah yang akhirnya kita pahami ya, dari mulai masa John Curtin sampai masa John Howard dan setelahnya ya, kita pahami sebagai apa yang disebut sebagai diplomasi aliansi Australia. Yang kedua, tadi saya menyebut apa yang disebut sebagai middle power diplomasi. Middle power diplomasi ini khususnya terjadi setelah perang dingin, antara perang dingin hingga sekarang ya, hingga saat ini, di mana Australia merasa dirinya bahwa dia memang tidak memiliki cukup kapasitas, tidak memiliki satu kompetensi seperti halnya Cina, mungkin seperti halnya Uni Soviet, seperti halnya Inggris, Prancis ya, seperti halnya Amerika Serikat. Tapi Australia memiliki satu harapan, ekspektasi, bahkan ambisi untuk bagaimana mempertontonkan bahwa mereka juga bisa menjadi pemain ya, menjadi pemain aktif di dalam yang namanya konstelasi politik internasional ya, melalui apa yang disebut sebagai middle power diplomasi ya. Tentu saja middle power diplomasi ini memang menjadi satu definisi yang paling bisa dibuat oleh Australia, mengingat banyak sekali ya yang namanya aspek ataupun unsur ataupun hal-hal yang memang menghadapkan Australia pada satu keterbatasan ya. Dalam hal ini partisipasi aktif, peran aktif Australia ditunjukkan khususnya pada saat Australia ingin selalu menjadi bagian dari yang namanya the balancer ya, menjadi bagian dari penyeimbang dari apa-apa yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Jadi tujuan Australia adalah mencegah adanya satu kekuatan yang dominan, yang ingin mendominasi kawasan maupun subkawasan, terutama kekuatan-kekuatan yang memang dipandang Australia, menurut persepsi Australia adalah kekuatan-kekuatan yang memiliki potensi untuk menjadi ancaman terhadap keamanan, baik itu keamanan secara nasional maupun keamanan secara regional. Yang pertama. Yang kedua, Australia berupaya untuk bagaimana menciptakan satu permainan yang sifatnya akan menjadi penyeimbang dari adanya rivalitas ataupun kompetisi ataupun persaingan antara kelompok-kelompok negara-negara yang memang memiliki ambisi hegemonik di kawasan. Nah, katakanlah India, katakanlah Cina, katakanlah Rusia, katakanlah Amerika Serikat, di mana Australia di sini ingin masuk di dalamnya. Jadi kita lihat di sini bahwa Australia adalah negara yang sangat pragmatis di dalam bagaimana dia menyelenggarakan hubungan dengan negara-negara yang saya sebut tadi ya. Australia adalah negara yang sangat memiliki kedekatan dengan Cina ya. Kita tidak boleh mengesampingkan satu fakta ya, bahwa di dalam
dinamika hubungan Australia dengan Cina, dinamika hubungan antara Canberra dan Beijing, Australia adalah negara yang memiliki kebijakan bermuka dua. Australia adalah negara yang kritis terhadap situasi demokrasi dan HAM di Cina, tapi juga menjadi negara yang sangat anti kritik terhadap yang namanya situasi demokrasi dan hak asasi manusia di Cina. Ya, ini ditunjukkan dalam beberapa masa pemerintahan. Bahkan John Howard pun lebih memilih yang namanya langkah pragmatis untuk bagaimana mereka menjalin hubungannya secara bilateral dengan Beijing. Ya, ini terkait dengan yang namanya benefit secara ekonomi yang tentu sangat diperlukan oleh Australia, ya, di mana ketika pemimpin Australia berhadapan dengan pemimpin Cina secara face to face, mereka tidak mau ataupun sangat mengesampingkan isu-isu terkait dengan demokrasi dan HAM. Itu terjadi, ya. Dan Australia lakukan itu. Tapi ketika di luar, di hadapan masyarakat internasional, Australia seolah-olah menjadi pemain terdepan yang sangat kritis terhadap posisi Cina terhadap yang namanya situasi demokrasi dan hak asasi manusia. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang Australia adalah negara yang sangat pragmatis. Dan ini juga menjelaskan nanti pada apa yang disebut sebagai pragmatik neoliberalisme, ya, yang sebetulnya ini terkait dengan bagaimana ambivalensi dan ambiguitas kebijakan Australia sebagai middle power, sebagai kekuatan yang middle power. Nah, Australia juga adalah negara yang sangat ingin dan tetap menginginkan kehadiran Amerika Serikat sebagai katalisator, sebagai sebagai generator dari yang namanya stabilitas, keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik. Ya, kalau kita kembali pada kasus yang terjadi antara Cina dan Taiwan, kemudian terkait dengan yang namanya semenanjung Korea, terkait dengan masa depan Jepang, kemudian apa-apa dinamika yang terjadi di Asia Tenggara misalnya, Australia tentu saja adalah Selat Malaka, Laut Cina Selatan. Australia adalah kekuatan yang selalu menginginkan kehadiran dan keterlibatan Amerika Serikat di dalam setiap event atau setiap kejadian tersebut. Ya, ini bukan tanpa maksud, ya, karena Australia ingin memastikan bahwa kehadiran Amerika Serikat yang difasilitasi oleh Australia akan bisa menciptakan sebuah situasi yang relatif stabil dan terkontrol. Nah, ini yang diinginkan Australia. Jadi tolong perhatikan 3 hal tadi. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hubungan antara Australia dengan India, ya, misalnya terkait isu nuklir, ya. Di satu sisi Australia sangat berpegang teguh pada apa yang disebut sebagai Non-Proliferation Treaty, tapi di sisi lain Australia juga menjadi bagian penting dari yang namanya produksi dari uranium maupun hal-hal terkait dengan yang namanya persenjataan strategis yang dimiliki oleh India. Jadi ini menunjukkan bahwa memang middle power sebagai negara yang memiliki posisi sebagai middle power, Australia adalah negara yang memang sangat pragmatis, ya, sangat ambivalen, sangat ambigu, ya, di dalam bagaimana mereka menetapkan atau menentukan langkah kebijakan luar negeri mereka. Nah, di samping itu juga sebagai middle power, ya, Australia juga tidak bisa dikesampingkan bahwa Australia juga memiliki inisiatif, ya, bagaimana inisiatif Australia di dalam membentuk arsitektur ekonomi di kawasan Asia Pasifik melalui APEC, ya, bagaimana inisiatif Perdana Menteri Bob Hawke dan Paul Keating, ya, di dalam bagaimana Australia menjadi arsitek dari terbentuknya Asia Pacific Economic Cooperation, ya, pada sekitar tahun 1989 yang kemudian dilanjutkan deklarasi Bogor. Ya. Selain itu, Australia juga menjadi inisiator dari berdirinya ide ataupun proposal yang dibuat oleh negara-negara ASEAN, apa yang disebut sebagai ASEAN Regional Forum (ARF) tahun 1994. Di situ ada jejak Australia, di situ ada ide Australia juga, di mana Australia ingin menjadi bagian dari yang namanya bangunan dari dialog keamanan, dialog strategis antara negara-negara Asia Timur, Asia Tenggara maupun negara-negara di kawasan di luar Asia Tenggara sebagai yang memiliki hajat terhadap yang namanya ASEAN Regional Forum tahun 1994. Pada awalnya Australia tidak tertarik dengan apa yang disebut sebagai Treaty of Amity and Cooperation tahun 1976 yang juga digagas oleh ASEAN. Tapi akhirnya lambat laun Australia akhirnya menyadari bahwa Australia justru akan bisa memiliki satu inisiatif, menawarkan satu ide dan proposal, dan akan semakin bisa menancapkan
peranan maupun kontribusinya di dalam politik internasional di dalam event-event tersebut, termasuk akhirnya pada saat Australia juga masuk di dalam apa yang disebut sebagai East Asia Summit EAS ya pada sekitar tahun 2005 ya, yang ini menjadi bagian dari dalam tanda kutip langkah terlambat Australia ya dalam bagaimana melibatkan diri di dalam apa yang disebut sebagai East Asia Community nantinya pada sekitar tahun 2011 setelahnya, yang akhirnya Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Kevin Rudd akhirnya juga masuk di dalamnya menjadi bagian dari apa yang disebut East Asia Community. Nah, inilah yang mendefinisikan apa yang disebut sebagai middle power diplomasi ya. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut sebagai pragmatic neoliberalism. Kita tahu bahwa Australia sebagai kelompok negara yang memiliki persamaan ideologi dengan kelompok negara-negara Eropa Barat ya dan negara-negara Amerika Utara, maka ini penting sekali untuk menjelaskan apa yang disebut sebagai pragmatic neoliberalism. Kita kembali ke pidatonya Robert Menzies pada tahun 1950 yang disebut sebagai forgotten people ya, orang-orang yang dilupakan, yang sebetulnya ini merupakan satu ekspresi dari geopolitik maupun kebijakan luar negeri Australia dari waktu ke waktu, dan sekaligus menjadi landasan, menjadi esensi ya dari politik luar negeri Australia pada era modern ya, pada saat perang dingin maupun setelah perang dingin ya. Ada 4 hal istilahnya yang bisa kalian catat. Yang pertama terkait dengan liberalisasi ya, yang kedua terkait dengan kapitalisme ya, pasar bebas, yang ketiga terkait dengan demokrasi, yang keempat dengan yang namanya international rules atau international law. Di sini adalah 4 hal yang menjadi bagian penting dari yang namanya manuver atau menjadi fondasi atau menjadi esensi dari politik luar negeri Australia dari waktu ke waktu ya. Liberalisasi, demokrasi, kapitalisme, dan tentu saja terkait dengan yang namanya international law atau international rules ya. Ini menjadi bagian dari yang namanya operasi ataupun implementasi kebijakan luar negeri Australia dari masa ke masa. Dan tentu saja terkait ini Indonesia adalah menjadi bagian penting dari yang namanya operasi dari yang namanya ideologi neoliberalisme Australia yang sangat pragmatis terkait dengan proses demokratisasi Indonesia tahun 1998 ya. Bagaimana Australia begitu intensif mendanai yang namanya lembaga demokrasi di Indonesia, termasuk para LSM, kemudian juga media dan sebagainya, termasuk juga bahkan menyekolahkan para pejabat pemerintah atau para birokrat baik itu sipil maupun militer ke Australia dalam rangka untuk memperoleh yang namanya pembekalan dan penyuluhan terkait dengan bagaimana yang namanya liberalisme, demokratisasi dan sebagainya dari Australia. Dan inilah yang menunjukkan bahwa forgotten people yang dibuat oleh Robert Menzies ini sangat teraplikasi di kawasan Asia Pasifik. Belum lagi Australia ada negara yang disebut leader di kawasan Pasifik Selatan ya, di antara negara-negara 18 negara yang sudah pernah kita bahas ya, Tonga, Samoa, Kiribati, Nauru dan sebagainya, yang semua ini melihat Australia sebagai seorang master ya dalam hal bagaimana negara-negara kecil ini mengaplikasikan kebijakan luar negerinya. Bagaimana keterlibatan Australia dalam berupaya untuk mendemokrasikan Fiji yang diguncang oleh kudeta militer. Kemudian bagaimana Australia juga terlibat dalam operasi di Solomon misalnya. Kemudian Australia juga terlibat di Tonga. Kemudian juga tentu saja secara tradisi Papua Nugini tentu saja menjadi bagian penting dari yang namanya petualangan politik Australia, karena negara ini pernah menjadi bagian dari Australia dulu. Nah, ini menunjukkan apa yang disebut sebagai pragmatic neoliberalism. Nah, kalau kita berbicara institusional neoliberal, ini adalah terkait dengan apa-apa yang sudah saya sampaikan tadi, jadi secara langsung masuk dalam poin ketiga. Jadi 4 itu akan mendefinisikan kebijakan Australia dari waktu ke waktu. Nah, belakangan Australia di bawah kepemimpinan 3 Perdana Menteri terakhir yaitu Anthony Abbott, kemudian Malcolm Turnbull dan Scott Morrison adalah para pemimpin Australia yang masih setia atau masih tetap tidak beranjak dari pakem atau pattern dari pemimpin-pemimpin Australia yang ada sebelumnya ya, terutama kalau kita bicara legacy yang paling kuat ya, legacy yang paling, warisan yang paling kuat adalah tentu saja ada Perdana Menteri Robert Menzies dengan forgotten people-nya, kemudian juga ada Perdana Menteri Bob Hawke yang kemudian juga diteruskan oleh Paul Keating ya, yang dua-duanya ini adalah seperti compatriot ya. Dan tentu saja adalah Perdana Menteri yang dianggap paling flamboyan ya di dalam sejarah politik pemerintahan Australia, yang paling memiliki gaya yang berbeda, yaitu John Howard. Jadi 3 Perdana Menteri terakhir ini memang kurang menunjukkan satu karakteristik yang sifatnya personal atau individual ya, sebagai seorang pemimpin negara yang beribu kota Canberra dan
berpenduduk sekitar 26-27 juta ini ya. Jadi kita tidak mendapatkan apa ya, hal yang mungkin menarik untuk kita diskusikan terkait dengan kepemimpinan 3 Perdana Menteri terakhir. Jadi inilah yang menggambarkan kebijakan luar negeri Australia dari masa ke masa, dari waktu ke waktu ya, dari mulai sejak tahun 1901 terutama setelah Perang Dunia Pertama sampai hari ini. Jadi tolong itu dipahami sebagai bagian dari bagaimana memahami politik luar negeri Australia sampai sekarang. Oke, Australia di situ dulu, nanti saya lanjutkan dengan selanjutnya. Terima kasih.